kalian merasa tidak sendirian? Meski seharusnya tidak ada siapa-siapa di sekitar. Kadang bukan tentang apa yang kita lihat, tapi apa yang kita dengar. Atau lebih tepatnya, apa yang membisik di telinga kita. Gunung Merbabu adalah salah satu gunung favorit bagi para pendaki di Indonesia. Jalurnya memang indah, tetapi ada satu titik yang sering membuat bulu kuduk merinding. Pos 4 atau Sabana 1. Raka, Sandi, dan Yudi mendaki gunung ini untuk pertama kalinya. Mereka berencana bermalam di pos 4 sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak. Malam itu, angin bertiup pelan. Suhu semakin dingin. Mereka berkemah di tepi jalur pendakian, jauh dari tenda pendaki lain. Setelah makan malam, Raka izin pergi ke semak-semak untuk buang air kecil. Saat sedang jongkok, suara bisikan terdengar di telinganya. "Tolong, aku kedinginan." Raka menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Ia buru-buru menyelesaikan urusannya dan kembali ke tenda. Namun, baru beberapa langkah berjalan, ia merasakan sesuatu. Ada yang mengikutinya. Langkah kakinya semakin cepat. Tapi, saat hampir sampai di tenda, suara itu terdengar lagi. "Jangan tinggalkan aku di sini." Tiba-tiba, tubuh Raka terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan punggungnya. Dengan nafas memburu, ia menoleh ke belakang. Dan di sana, ada sesosok bayangan berdiri di balik semak-semak. Raka ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Sosok itu memiliki mata yang kosong, kulit pucat, dan bibirnya membiru. Seperti seseorang yang sudah mati kedinginan. "Tolong aku." Suara itu semakin lirih. Tapi kini terasa begitu dekat di telinganya. Raka tersentak dan berlari secepat mungkin ke dalam tenda. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Sandi dan Yudi yang sedang berbicara di dalam tenda langsung kaget melihatnya. "Kau kenapa, Rak?" tanya Sandi. Raka hendak menjelaskan. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, tenda mereka berguncang. Dari luar, terdengar suara langkah kaki mengitari tenda. Tidak hanya satu, tapi seperti ada banyak orang yang berjalan mengelilingi mereka. Lalu, suara bisikan itu terdengar. "Kalian juga akan tersesat, sama seperti aku." Tiba-tiba, lampu senter dalam tenda mati. Semua menjadi gelap gulita. Kemudian, sesuatu merayap
masuk ke dalam tenda mereka. Perlahan, mereka bisa merasakan nafas dingin menyentuh kulit mereka. Lalu, tenda mereka terbuka sendiri dengan paksa. Raka, Sandi, dan Yudi langsung berteriak dan berlari keluar tenda. Tapi saat mereka keluar, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak kaki di tanah. Hanya ada hening dan kabut yang semakin tebal. Dengan panik, mereka membereskan barang-barang mereka dan langsung meninggalkan pos 4. Tak peduli seberapa lelahnya mereka terus berjalan hingga akhirnya bertemu dengan rombongan pendaki lain di pos 5. Keesokan paginya, seorang pendaki senior yang mereka temui hanya berkata satu hal. Kalian seharusnya tidak mendirikan tenda di situ. Dulu ada seorang pendaki yang hilang di tempat itu. Dan jasadnya ditemukan membeku di balik semak-semak. Raka, Sandi, dan Yudi tidak bisa berkata apa-apa. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar bertemu dengan arwah pendaki itu? Atau apakah sesuatu yang lain sedang berusaha menyesatkan mereka di antara kabut? Jika suatu hari kalian mendaki gunung dan mendengar bisikan di tengah malam, pastikan itu berasal dari seseorang yang benar-benar ada di sana. Jika tidak, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena kalian mungkin tidak akan bisa pulang.